Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Sehat. Alhamdulillah. Nampaknya ini kurang bersemangat ini ya. Coba saya kasih tepuk semangat. Ya. Coba ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum Pak Har memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi menjelang siang ini jam ke-3.45 ya. Sebelumnya tadi kan pelajarannya Pak Sudi ya, prakarya. Nah, ini pelajaran Pak Harmanto. Sengaja saya minta ke lab IPA biar suasananya beda dari biasanya. Tidak apa-apa ya? Tetap semangat ya? Iya. Terus kemudian sebelum kita mulai, mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bisa dibantu untuk memimpin doa? Ya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wazidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min adzabin nar. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan KBM ya pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya panggil dulu Ahmad Nur Latif. Oke. Alfa. Diah Lestari. Lestiani. Ya, oke. Sebelum Pak Har memulai materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, kebangsaan Indonesia Raya ya. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita ya. Mohon bisa berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi madu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan ke materi, perlu kita sepakati dulu kegiatan belajar kita ya, biar nanti berjalan dengan lancar ya. Mohon nanti masing-masing setiap bangku bisa menuliskan 3 jam ke depan ya, bisa menuliskan kesepakatan kelas kita ya. Oke, saya bagi nulis di sini, nanti terus ditempel di samping layar ya. Oke, kamu nulis, kamu warna apa? Milih sembarang ya, cukup 1 atau 2 aja. 2 enggak apa-apa, 2 ya. Ya. Pilih 2, tidak apa-apa. Tulis kesepakatan kelas yang ingin kalian ingini apa? Contohnya misalkan nanti kan kalian tentunya bawa HP ya. Nah, HP-nya mohon di silent atau di nada getar misalkan. Boleh. Terus nanti kalau misalkan
mau izin ke belakang tunjuk tangan, boleh. Ayo, waktu 5 menit. Ayo tempel sini. Ya sini. Bawahnya ini tidak apa. Iya. Tidak boleh bermain HP tanpa izin guru. Oke. Ini. Menghormati pendapat orang lain. Oke. Selalu menjaga kebersihan kelas. Bagus. HP harus di silent saat pelajaran agar tidak mengganggu pelajaran ya. Jangan makan di kelas. Puasa kok makan. Oke. Enggak apa-apa. Udah cukup ya? Oke. Itu kesepakatan kelas kita. Saya bacakan lagi. Yang pertama, mohon diizinkan ke belakang kalau ingin ke belakang. Setuju? Setuju ya? Yang kedua, tidak boleh bermain HP tanpa izin guru. Setuju ya? Ya, nanti kalau saya izinkan ya boleh. Ya, kalau nanti mungkin untuk mencari untuk literasi ya, atau literatur, atau mungkin nanti ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini ya. Terus menghormati pendapat orang lain ketika nanti diskusi. Setuju ya? Terus ikuti pelajaran dengan baik. Tidak boleh berkata kotor. Ya, selalu menjaga kebersihan kelas. Setuju ya? HP harus di silent saat pembelajaran agar tidak mengganggu pelajaran. Kalau jangan makan di kelas ini kan puasa ya, tidak apa-apa. Mungkin ingatannya ini masih belum Ramadan ya, nggak apa-apa. Bagus. Ya. Sebelum Pak Har melanjutkan materi berikutnya, siapa yang tahu jenis binatang yang dihalalkan oleh Allah? Ya. Oh ya, silakan Mbak. Ayam, Ya, kambing, ya, sapi, ya, bebek, ya, kelinci, kelinci, kerbau, kerbau, unta, tapi di unta. Indonesia nggak ada. Tapi kalau unta kan hidupnya di Di daerah Jazirah Arab ya. Ya ada di Indonesia tapi di kebun Di kebun binatang. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya, gitu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Itulah alasan saya memberikan soal terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran jenis makanan, minuman yang halal maupun jenis makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah. Ternyata luar biasa wawasannya Mbak Dina ya, Dian. Ya. Saya kok malah ingatnya Mbak Dina terus ya. Padahal Mbak Dian ya. Iya. Oke, sebelum ke materi, ini ada sebuah motivasi, mungkin bisa anak-anak lihat dan diamati. Setiap orang punya harapan, setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, baik aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain jadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik, lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru, dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat.
Coba diingat-ingat lagi. Di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Terharu atau ngantuk? Nah, terharu ya. Jadi motivasi itu bisa kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari, tetap menjadi orang baik dimanapun kalian berada. Kamu ngantuk, Mas? Ngantuk? Waduh. Apa kecapean kemarin habis Begadang, Pak. bergadang? Ya jangan toh ya. Rangga ya. Tetap semangat ya. Apa cuci muka dulu? Ya, Pak. Iya. Cuci muka dulu ya. Tidak apa-apa. Saya lanjutkan anak-anakku. Kita masuki materi pada pagi hari ini. Kemarin kita membahas tentang puasa ya. Persepsi materi yang sebelumnya pada minggu kemarin kita mempelajari. Oh ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Kemarin masih ingat ya tentang materi puasa ya? Masih ya, ingat ya? Jadi puasa itu diwajibkan atau dilakukan oleh seorang mukminin, mukminat ya, agar mereka bertakwa, dan diwajibkan puasa itu juga pada kaum-kaum sebelumnya ya. Diterangkan di dalam surah Al-Baqarah, masih ingat toh? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari materi itu, dan kebetulan ini juga pas momennya dengan bulan suci Ramadan. Semoga kalian bisa melaksanakan puasa dengan baik ya. Ada yang tidak puasa hari ini? Oh iya, saya maklumi kalau yang perempuan mesti kan tamunya datang ya. Kalau yang laki-laki jangan loh ya. Tetap puasa loh ya. Ya. Tidak ada alasan ya. Oke. Selanjutnya kita memasuki materi baru, yaitu tentang makanan halal, minuman halal, makanan haram dan minuman haram ya, dan tata cara makan yang baik menurut Islam. Oke. Materinya saya bukakan di PowerPoint, bisa nanti diperhatikan ya. Ada yang ngantuk lagi? Enggak ya? Sip. Kelihatannya kurang menggigit gitu ya. Coba. Tepuk ceria. Tis tis tis. Double double double. Boom boom boom. Ciki ciki cik. Ciki ciki cik. Ceria. Nah, kelihatannya kurang kompak. Coba ya, lagi ya. Tepuk ceria. Tis tis tis. Double double double. Boom boom boom. Ciki ciki cik. Cek ceria. Ya, oke. Tema pada pertemuan ini yaitu judulnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Oke ya? Oke. Saya lanjutkan kompetensi dasarnya yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, menerapkan ketentuan Islam dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Yang selanjutnya, memahami hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam. Yang keempat, murid mampu melakukan kelas
klasifikasi makanan, minuman yang dihalalkan dan diharamkan berdasarkan karakteristik yang diamati. Nanti kita diskusi, ya. Tujuan tidak saya bacakan ya. Tadi di kompetisi dasarnya ada 4, tujuannya juga ada 4, terus kemudian peta konsep. Perhatikan ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Yang halal itu bisa berupa wujud jenisnya halal, terus kemudian cara mendapatkannya halal, terus proses pengolahannya halal. Ya, yang perlu kalian ketahui, hak halalan itu ada 3 ini jenis, ya. Terus yang selanjutnya haram. Haram itu wujud dan jenisnya ya haram, sudah wujudnya jenisnya sudah haram, diharamkan oleh Allah ya, berdasarkan nas atau Al-Qur'an. Terus kemudian cara mendapatkannya haram. Meskipun makanan itu halal sebenarnya, tapi caranya mendapatkannya dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Jelas ya? Misalkan mencuri dari hasil curian ya. Terus dari hasil penipuan. Hasil, kalau bahasamu apa? Malak. Selanjutnya proses pengolahannya. Meskipun binatang itu atau hewan yang kamu makan ya halal menurut kalian, tapi cara proses penyembelihannya tidak berdasarkan syariat Islam, maka dagingnya makanan tersebut jadi haram. Oke, lanjut. Nah, ini pengertiannya. Sebelum ke pengertian, saya putarkan dulu ya, mungkin biar untuk menambah wawasanmu, kira-kira apa saja toh Pak yang masuk binatang haram dan halal. Tapi nanti setelah ini aja ya, nanti waktunya nggak sampai. Yang pengertian dari sekian banyak makanan dan minuman itu, orang yang beriman akan memilih yang halal dan menghindari yang haram. Sedangkan orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman haram berarti melanggar ketentuan syariat Allah atau hukum Allah. Tempat bagi mereka adalah neraka. Ketahuilah bahwa dengan menaati ketentuan Allah dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, hidup akan menjadi berkah. Setuju? Setuju. Percaya? Harus percaya. Makanan halal dan minuman halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam bagi seorang muslim. Makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, anak-anakku ya. Yang pertama halal. Halal itu sendiri ya. Halal artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Terus kemudian Toyib, toyib itu baik, ya. Baik itu apa? Mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Terus yang kedua, adapun halal makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, zatnya makanan itu sendiri, ya. Terus yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Tadi yang di awal sudah saya sampaikan cara penyembelihannya, termasuk itu. Terus makanan haram. Ya, makanan yang diharamkan oleh Allah, yang dinyatakan haram, yang pertama adalah bangkai. Tahu bangkai? Tahu. Batang ya. Bahasa kamu batang tadi. Terus kemudian daging babi, tahu? Tahu. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Berarti tidak membaca basmalah, tapi untuk sesaji dulu ya. Menyembelihnya untuk saji. Hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. Ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan di hutan, terus kemudian
harimau sedang memangsa menjangan atau anak kecil atau anak kambing. Terus kemudian karena ada saya, harimaunya terpanjat atau harimaunya kaget. Terus kemudian akhirnya makanan itu atau anak kambing itu nggak jadi dimakan, ya, atau menjangan itu tidak jadi dimakan. Terus kemudian harimaunya lari meninggalkan karena anak kambing dan atau menjangan itu masih ada kesempatan untuk saya sembelih. Bagaimana hukumnya Pak untuk mengkonsumsi dagingnya? Sah, karena belum sampai menjadi bangkai atau belum sampai mati. Misalkan lagi Mas Ahmad mengendarai motor di kampung, tapi jangan di jalan raya loh ya. Belum punya SIM kok. Iya, surat izin mengemudi kok. Di rumah misalkan suruh beli kopi. Terus kemudian tidak tahu ada ayam lewat, ayam jago lewat, terus kemudian kamu tabrak. Kamu bingung, panik. Daripada nanti, daripada ya dimarahi yang punya ayam dan akan jadi bangkai, maka kamu ambil sikap. Ya dua-duanya nanti mesti dimarahi. Kamu ambil sikap, ambil pisau, terus kemudian sembelih ayam tersebut. Yang pertama tidak memabukkan, ya. Yang kedua tidak mendatangkan mudarat. Mudarat apa? Iya, pinter. Penyakit, ya, bahaya, mendatangkan bahaya. Baik segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Tidak najis dan didapat dengan cara yang halal. Oke, lanjut ya. Minuman yang haram sekarang. Minuman yang haram adalah minuman yang diharamkan oleh Allah menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman tersebut minuman yang memabukkan seperti khamr. Terus kemudian mungkin ada di benak kalian, Pak, Coca-Cola Pak, Fanta, itu halal, tapi kok bisa mengeluarkan soda? Ya itu memang dibikin seperti itu, tapi alkoholnya kan mungkin 0, sekian ya, tetap ada ya, tapi itu enggak masalah, itu enggak memabukkan. Yang jelas minuman yang memabukkan. Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalkan minuman yang berasal dari air kencing kucing, ya. Terus minuman yang didapat dengan cara batil tidak halal, misalkan minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas maupun memeras. Oke, lanjut. Nah sekarang manfaatnya Mas. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, ya, mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah, ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua ya, menimbulkan beban mental, emosional dan sosial yang sangat berat. Nah, terus kemudian yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan, hancurnya masa depan. Yang keempat, makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Doanya tidak terkabul, ya. Allah tidak ridho. Oke, lanjut. Sebelum ke diskusi, Bapak akan menayangkan gambaran binatang yang halal dan haram. Ya, bisa kamu lihat sebagai nanti bahan diskusi sebelum kita memasuki diskusi ini ya. Oke ya? Oke.
Allah hanya menyatakan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain itu, ada surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat-ayat tersebut, pada prinsipnya makanan dan minuman disebut halal apabila terbebas dari unsur-unsur bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah dan khamar atau minuman keras. Untuk menguatkan syariat halal, di Indonesia ada payung hukum yang mengatur soal halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang tersebut disebutkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Bikin lapar ya. Sabar, menguji keimanan. Oke, itu ya. Maaf. Oke. Saya lanjutkan sebelum diskusi ya. Ini perhatikan, biar nanti kamu ada gambaran untuk diskusi. Nanti diskusinya kan Mbak, coba kamu nanti bisa menyebutkan ya, sudah saya terangkan tadi, kira-kira nanti kamu bisa menyebutkan ini binatang yang dihalalkan, ini binatang yang diharamkan ya. Nanti sistemnya kerja kelompok, karena ini sudah 4 ya, saya bagi 6 kelompok aja ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti kamu mau klasifikasi atau menyocokkan ya, sesuai gambar binatang yang dihalalkan, binatang yang diharamkan, minuman yang diharamkan, minuman yang dihalalkan ya. Nanti saya bagi per kelompok nanti di kertas ini, kertas plano ini, nanti terus kemudian ditempel ya. Jadi nanti dibagi dua, di garis 2. Sini nanti yang halal, yang haram. Tapi sebelumnya juga nanti ada soal itu yang nanti di slide terakhir tadi untuk diskusi ya. Paham kira-kira? Ya. Nanti yang halal, haram, terus kemudian ada yang subhat ya, ada yang tata cara makan dan minum yang baik menurut Islam ya. Nih, ayo di estafet ke belakang aja. Sini ke belakang ya. Disobek tengah enggak apa-apa Mas, biar enggak kebesaran ya. Tulisnya sini aja, ini judul sini, judul ini judul ya. Ya gimana judulnya? Kamu yang kemarin tuh binatang yang jenis makanan yang diharamkan oleh Allah. Terus yang halal, minuman yang diharamkan oleh Allah. Tulis gitu ya. Di bukunya dibuka enggak apa? Ya. Apa langsung kan? Jenisnya banyak Pak. Nama kelompok ya? Ya? Namanya Iya. Nama kelompok 5, terus kemudian sini nama kamu, enggak apa-apa sini. Ini nama kamu. Ini nama kelompok. Kelompok ini tadi 1, 2, 3,
4, 5, 6. Terus kemudian namanya nanti karena ini kolomnya kurang besar, namanya nanti di sini di atasnya sini ya. Nama kamu ya. Ya boleh, ya. Atau dibelah ya, alangkah baiknya di atasnya aja ya. Kan masih lebar tak kan? Di seni-seni enggak apa-apa, Mas. Nanti dikasih bunga-bunga. Ayo. Ada seninya, nggak harus ya. Pakai aja coba, dalam Mbak. Sebelah sini. Tempel. Ya, itu ya. Bantu. Ditempel sini. Yang sudah ditempel di sini. Kamu pilih yang mana? Tempel sini, Mbak. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa sini. Ya. Pinter ya, Mbak. Ya. Nanti yang presentasi disiapkan ya. Membacakan hewan subhat. Contohnya. Ya, guys. Pare. Oke. Sejajarkan sama biar matching. Ini sini ini. Nah, bisa. Kelompok lain. Amati punya kelompok lain. Punyanya sendiri biasa diamati. Ya. Ya sini. Gambar sendiri. Oh ya, nggak usah kalau gambar sendiri. Sudah mengamati kelompoknya temannya? Pastikan semuanya diamati. Ya, bisa maju ya. Misalkan ini yang kelompok 4 nanti bisa menyampaikan ke temannya. Ayo. Yang kelompok dari mana dulu? Ya, keempat dulu ya. Yuk, maju. Kelompok 4 maju dulu. Ya, semuanya maju, udah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hewan subhat atau haram. Yang pertama katak termasuk hewan subhat. Yang kedua ular termasuk hewan haram. Ketiga buaya termasuk hewan haram. Keempat, paus termasuk hewan subhat. Yang kelima, kelelawar termasuk hewan haram. Terima kasih. Itulah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, kenapa ikan paus termasuk hewan subhat, sedangkan dia hidup di air dan tidak bertaring? Terima kasih.
Oke, karena paus termasuk hewan mamalia. Terima Pemakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk ceria. Tis tis tis. Double double double. Boom boom boom. Ciki ciki cik. Ciki ciki cik. Ceria. Baiklah anak-anakku, di penghujung waktu ya, tak terasa sudah 3 jam kita belajar bersama. Alhamdulillah sudah kalian diskusikan tadi permasalahan-permasalahan yang kalian mungkin belum mengetahui sebelumnya. Alhamdulillah dengan kita berdiskusi kalian tentunya sudah mengetahui ya jenis makanan yang dihalalkan, jenis makanan yang diharamkan, termasuk minuman yang dihalalkan dan minuman yang diharamkan, termasuk tadi juga binatang yang subhat ya. Kira-kira anak-anakku yang baik hati ini, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi ini, marilah kita berdoa untuk meninggalkan ruangan ini dengan doa kafaratul majlis ya. Mari kita berdoa bersama, semoga apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, belajar bersama ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup kegiatan belajar mengajar ini di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Fajar ya. Pinter ya. Tetap semangat ya. Ya, ya.